Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video kali ini kami akan membahas sedikit mengenai bogi kereta. Sebelumnya dari kelompok 4 sendiri terdiri dari saya Fahroti Putri Adini, NIT 22302 dan rekan saya Abdillah Halim Perdana dan NIT 2230011. Saya Irfan Bukit Adisa, NIT 2230131. Saya Alwi Caksana, NIT 2230111. Dan saya sendiri Dimas Saputra, NIT 22305. Untuk selanjutnya mari kita belajar bersama terkait bogi kereta. Halo Sobat Relis, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bogi. Yuk kita sama-sama ke workshop ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu bogi? Bogi kereta adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua atau lebih yang digabungkan pada suatu rangka yang terdiri dari sistem pemegasan, sistem pengereman, dan dengan atau tanpa penggerak, di mana keseluruhannya itu digunakan sebagai pendukung dari badan kereta itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu bogi, selanjutnya kita harus tahu apa fungsi dari bogi itu sendiri. Fungsi dari bogi yang pertama yaitu fleksibilitas, di mana saat roda berjalan pada rel, posisi roda itu tetap di dalam rel, sehingga saat kereta berjalan, roda pada saat berjalan itu tetap berada di dalam rel sehingga tidak melenceng, walaupun kereta sedang berjalan di jalan yang lurus ataupun di jalan yang bertikungan. Kemudian yang kedua yaitu pemegasan, di mana di dalam bogi itu sendiri terdapat dua jenis pegas yaitu sekunder dan primer. Dan fungsi dari pemegasan itu untuk mengurangi getaran pada saat kereta berjalan karena ketidakrataan rel pada kereta. Jadi pada saat kereta berjalan akan ada seperti gerakan naik turun. Ketika ada suspensi di dalam bogi, itu akan mengurangi getaran sehingga akan menimbulkan kenyamanan pada penumpang. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu bogi berfungsi untuk dukungan badan kereta. Seperti yang saya jelaskan tadi, bogi adalah suatu konstruksi untuk mendukung badan kereta. Jadi di sini terdapat body frame yang digunakan untuk penopang dari badan kereta itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu stabilitas. Di saat kereta berjalan itu akan mengurangi getaran dan goncangan yang biasanya itu bagian bogi yang digunakan yaitu pada center pivot. Dan itu merupakan beberapa dari fungsi bogi. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen-komponen bogi. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat umum untuk bogi itu apa aja sih. Jadi yang pertama, komponen bogi ataupun konstruksi dari bogi itu sendiri harus terbuat dari baja. Karena apa? Yang pertama, baja memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Tujuannya apa? Agar ketika diberikan suatu beban, maka bogi ini tidak akan mengalami yang namanya deformasi tetap. Terus untuk syarat yang kedua yaitu konstruksi dari bogi itu sendiri harus tahan terhadap pembebanan. Yang namanya pembebanan itu pasti berat. Seperti yang saya jelaskan di poin yang pertama, yaitu syaratnya harus terbuat dari baja karena baja memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Terus syarat yang ketiga yaitu harus mampu meredam getaran. Nah, di sini sistem suspensi itu berarti menjadi dua, ada yang namanya primer dan juga sekunder. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum terkait syarat-syarat dari bogi itu sendiri. Kalau di sini itu tipe dari sistem suspensi sekunder. Sebenarnya terdapat sedikit perbedaan terhadap sistem suspensi yang ada pada bogi, baik dari kereta penumpang maupun dari barang.
Akan tetapi perbedaannya hanya dalam kenyamanan. Karena apa? Karena di dalam sistem bogi itu sendiri terdapat yang namanya, salah satunya yaitu vertical damper, yang mana ketika di situ ada suatu getaran dari rel, maka sistem dari vertical damper ini itu akan meredam getaran terhadap komponen kereta. Jadi istilahnya itu nggak ngeper gitu. Terus untuk syarat yang keempat yaitu konstruksinya sederhana dan juga kokoh. Meskipun konstruksi dari bogi ini sederhana, akan tetapi dia mempunyai kekuatan yang kokoh ketika terjadinya suatu pembebanan, sehingga ketika terjadinya suatu pembebanan ini tidak gampang meleot ataupun patah dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada bogi. Yang pertama adalah di sini ada bogi frame. Bogi frame ini merupakan profil dari bogi itu sendiri. Jadi terbuat dari baja dengan spesifikasi tertentu. Kemudian di sini terdapat suspensi primer. Suspensi yang mana suspensi primer ini hanya terdapat pada kereta penumpang, sedangkan pada kereta barang tidak terdapat suspensi primer. Suspensi primer ini fungsinya untuk mendukung kenyamanan penumpang. Jadi pemegasan yang diberikan pada bogi ini lebih baik dan lebih meredam getaran. Kemudian di sini terdapat axle box. Axle box sendiri merupakan dudukan bagi axle atau gandar. Di dalam axle box ini terdapat laker atau bearing. Fungsinya untuk bearing sendiri itu untuk mengurangi gesekan agar roda dapat bergulir dengan lebih lancar. Kemudian sini kita dapat melihat di sini ini namanya bolster. Bolster sendiri fungsinya untuk mendukung badan kereta. Jadi beban pada badan kereta diteruskan oleh bolster ini. Kemudian di sini terdapat suspensi sekunder. Suspensi sekunder ini fungsinya untuk meredam getaran. Jadi suspensi sekunder ini terdapat pada kereta barang maupun kereta penumpang. Sini selanjutnya kita dapat melihat vertical damper. Vertical damper ini fungsinya untuk memadamkan getaran. Jadi apabila getaran pada suspensi ini terus berlanjut, maka fungsinya dari damper ini adalah menghilangkan getaran secepat mungkin. Kemudian di sini terdapat melihat rubber stopper. Rubber stopper sendiri fungsinya ini untuk supaya bolster, supaya mengurangi benturan pada bolster, jadi dapat meminimalisir kerusakan pada bolster. Jadi ini bolster merupakan penampang supaya meneruskan beban kereta. Kemudian di sini ada center pivot. Center pivot ini fungsinya sebagai fleksibilitas ketika kereta melewati lengkungan. Jadi yang membedakan dari beberapa kereta tidak memiliki yang namanya center pivot ini. Jadi center pivot ini memastikan kereta cocok di segala medan. Jadi ada beberapa kereta yang tidak menggunakan center pivot dan menggunakan bogi jenis bolsterless, dimana kekurangan dari bolsterless sendiri itu boginya itu kurang fleksibel ketika melewati lengkungan. Kemudian di sini kita lihat komponen pengereman. Di sini ada brake lever. Brake lever ini fungsinya untuk mengatur level pada
pada pengereman. Jadi brake shoe antara brake shoe kanan dan kiri tetap seimbang dan tetap sama, sehingga keausan dari kedua brake shoe ini tetap terjaga. Setelah saya menjelaskan beberapa komponen kereta tanpa berpenggerak tadi, yang membedakan dari kereta tanpa penggerak dan kereta berpenggerak adalah bisa kita lihat di sini. Di sini tidak terdapat motor penggerak. Jadi pada mata kuliah sarana berpenggerak hari ini, bogi yang digunakan untuk sarana itu sendiri menggunakan bogi yang tanpa penggerak alias trailer bogi. Jadi perbedaannya adalah trailer bogi itu tidak memiliki motor pada boginya, sedangkan untuk kereta dengan penggerak memiliki yang namanya motor bogi. Jadi yang kita lihat pada kali ini, yang saya jelaskan pada saat ini, merupakan bogi jenis trailer bogi atau bogi tanpa penggerak. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bogi yang terdapat pada rangkaian kereta api. Pertama ada bogi K5. Ini termasuk bogi K5. Di K5 sendiri terdapat dua pegas. Yang pertama pegas primer dan sekunder. Dan bogi ini paling banyak populasinya di Indonesia. Kenapa? Karena bogi ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada di jalan rel Indonesia. Dan yang kedua ada bogi K9. Bogi K9 ini merupakan bogi generasi terbaru yang terdapat pada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek maupun Argo Muria. Dan bogi K9 terdapat dua pegas. Yang pertama pegas karet konikal sebagai pegas primer dan pegas udara sebagai pegas sekunder. Pasca sering terjadinya anjlok pada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek, maka dilakukanlah pergantian atau re-engineering maupun modifikasi yang dilakukan untuk menggantikan pegas sekunder, pegas udara maupun pegas primer, pegas karet konikal. Dan muncullah pegas K9RE yang artinya pegas K9 re-engineering. Selanjutnya kita akan belajar tentang bogi barang. Bogi barang sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bogi ride control dan bogi barber. Bogi ride control sendiri itu memiliki kerangka yang fleksibel karena terbuat dari baja tuang, lalu menggunakan pegas ulir, dan untuk peredamnya itu menggunakan peredam gesek yang bersifat konstan. Contoh dari bogi ride control sendiri itu digunakan pada gerbong barang, yaitu ZZOW. ZZOW sendiri adalah gerbong barang yang digunakan untuk mengangkut balas. Untuk selanjutnya, mari kita bergerak sebelah sini. Selanjutnya ialah tipe bogi selanjutnya, yaitu bogi barber. Bogi barber sendiri hampir sama seperti bogi ride control, di mana kerangkanya bersifat fleksibel karena terbuat dari baja tuang. Lalu untuk peredamnya masih menggunakan, untuk pegasnya masih menggunakan pegas ulir, tetapi untuk peredamnya dia menggunakan peredam gesek yang menggunakan bersifat tergantung dari variabel berat barang yang diangkutnya. Contohnya ialah yang dipakai di sini adalah gerbong datar yang digunakan untuk membawa peti, dan di bawah sini ada contoh bogi barbernya, yang mana peredam geseknya sendiri itu tergantung dari variabel berat yang beban yang diangkutnya.
Jadi Sobat Railway, itu tadi merupakan video penjelasan sedikit mengenai apa itu bogi, fungsi dari bogi, komponen bogi, dan jenis-jenis bogi yang digunakan di kereta api di Indonesia. Kami harap dari penjelasan kami tadi terkait bogi, teman-teman dapat lebih mengerti apa itu bogi dan kereta api, dan sama-sama bisa mengembangkan kereta apian di Indonesia. Dadah. Terima kasih Sobat Railway.